saya tetap bertemu dengan wajah-wajah yang sama di layar. Ya, alhamdulillah juga ilmunya semakin lama semakin bertambah. Ya, baik untuk meningkat waktu, saya sedikit memberikan bulan barat yang pernah kita sampaikan minggu lalu, yaitu kita telah melakukan murajaah ya Bapak-Bapak ya. Kita sudah pulang dari bab makhraj huruf dan sifatul huruf ya. Dan di sifatul huruf kita juga sudah melewati sifatul huruf yang ada lawan maupun yang tidak ada lawan. Dan alhamdulillah semua Bapak-Bapak sudah memahamin dan sudah mempraktekkan gitu. Jadi kalau mempraktekkan pada saat tilawah itu huruf mana dulu nih yang mau kita praktekkan gitu. Biasanya gitu kalau saya sih. Nah, nanti kalau saya kok selalu diprotes nih huruf H saya kok selalu diprotes nih gitu kan. Saya perhatikan terus nih huruf H nih, terus huruf H nih terus saya perhatikan gitu. Itu konsen saya begitu. Terus kalau saya selalu dinilai itu wow, itu H-nya sama T-nya nggak pernah keluar hamesnya, itu terus yang saya perhatikan tuh setiap tilawah. Jadi di dalam tilawah ini selain kita juga mendapat pahala, menjadi lajang train jadi di tempat kita train ini juga melatih huruf-huruf yang kita dinilai kurang di situ. Ya, jadi banyak yang bermanfaatnya yang kita lakukan. Gitu. Ya, jadi insya Allah Bapak-Bapak semua sudah memahami dan saya melihat kiriman-kiriman YouTube, kiriman-kiriman info dari Pak Sultoni, ya, lalu Pak Jaya, Masya Allah, itu kayaknya membantu sekali ya. Ya. Cuman kemarin ada yang dikirim sama Pak Sultoni ya kalau nggak salah ya, saya waktunya itu, Pak Jaya ya, yang belajar tajwid, tapi itu saya tertariknya tuh kayaknya orang Aceh itu. Oh, yang baca Quran sambil diterangin ya? Iya. Ya, Itu. itu orang Purwokerto itu. Oh ya? Iya, Ustadz Wali namanya. Tapi logatnya logat orang Aceh itu, Pak. Oh, mungkin lama di Aceh belajarnya dulu. Iya, jadi dia mempelajarin itunya kan. Terus saya sama istri saya bilang, ini orang Aceh ini. Saya bilang. Cuma saya nggak sampai habis karena ada 52 menit tuh ya. Baik, itu saja mukadimah dari saya. Saya persilakan Ustadz Abu Omar untuk membawa acara kita. Tafadhol Ustadz. Syukran jazilan, Pak Ketua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya Allah Azza wa Jal, tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kitab yang mulia, yakni wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dengan keadaan Islam atau keadaan beriman ya di dalam gelar kaum muslimin. Ya di ayat yang lain
yang berkaitan dengan khalaqah kita ini, ya, ini Allah berfirman di dalam suratul Baqarah, ya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ya, adalah mereka yang diberi ke atasnya Alkitab, yakni Al-Quran, membacanya dengan tilawah yang hak, yakni sesuai dengan kaidah tajwid. Ulaika yu'minuna bih. Dan itu disandingkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan keimanan. Yang membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar adalah bagian daripada keimanan, ya, atau bahagian daripada mengaplikasikan keimanan terhadap Al-Quran ini. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Ya. Dan barang siapa yang ingkar terhadapnya, maka mereka lah itu termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang sahih, man ta'allama al-Qur'an khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ya, tentu saja di dalam ini terjadi dua konteks dalam satu teks hadis. Yang pertama adalah keterkaitan antara sang murid dan dengan sang guru. Ya, ada yang belajar dan yang mengajarkannya. Ya, ada yang sebagai pengajar. Ya, konteks kedua adalah seseorang itu dituntut untuk mempelajari Al-Quran, ya, secara sungguh-sungguh hingga dia faham dan fakih terhadap ilmu Quran, bahkan mungkin sampai ilmu qiraah, ya. Kemudian mereka atau seseorang tersebut mengajarkannya kepada orang lain, ya. Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Karena waw di sini ada memiliki beberapa arti, ya. Bisa menjadi penghubung antara satu statement dengan statement yang lain, ataupun dia menjadi penyambung, ya, atau dia menjadi penyambung atau penguat bagaimana kelanjutan daripada statement yang pertama. Ya, alhamdulillah, ikhwah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam majelis yang berbahagia ini, di dalam bulan yang mulia ini. Ya, ini adalah bulan haram, ya, di mana seluruh pahala dilipat gandakan, ya. Sedikit saja berbuat baik maka balasannya sangat besar sekali. Begitu juga seharusnya seorang muslim berhati-hati menghadapi bulan yang haram ini. Kenapa dia? Karena begitu juga dengan dosa, yakni akan dilipat gandakan sebagaimana Allah melipat gandakan pahala di dalamnya. Maka inilah kita kedatangan bulan yang agung ini, Ramadan, ya, al-mubarakah, yakni bulan yang diberkahi di dalamnya, ya, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ya, terhadap ayat ini menjadi sebuah busyra bagi kita, ya, para ahlul Quran di grup ini insyaallah taala, yakni ciri-ciri utama daripada bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di mana diturunkannya Al-Quran ataupun diturunkannya permulaan di dalam Quran. Ya, ini yang kita kenal dalam dengan 17 Ramadan, ya. Wahyu pertama kali turun, ya, ini di Hira saat itu, ya, dan Rasulullah SAW sendirian dikala itu didatangi Jibril alaihissalam dengan keadaan ketakutan karena belum pernah melihat sosok Jibril sebelumnya. Turunlah ayat pertama yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, di sini merupakan suatu kode besar pada umat Islam khususnya, ya, pada orang-orang yang beriman, yakni kunci pertama di dalam menuntut ilmu adalah iqra, ya, yakni membaca, ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, dengan nama Tuhanmu, ya, yang menciptakan. Nah, di sini hendaknya seseorang faham bahwa ilmu
Quran ini ya erat kaitannya dengan membaca. Dan seperti itulah susunan huruf-huruf yang dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, yang terhadapnya kita memiliki kaidah-kaidah ya untuk dipelajari ya, karena Nabi SAW begitu turun kepadanya satu ayat ya, maka beliau dengan bersegera untuk memberitahukan kepada para sahabat dan mengajarkannya ya. Jika ada saat itu kesempatan para sahabat untuk mengulangi, maka mereka mengulanginya. Jika ada pula kesalahan yang terjadi di kalangan para sahabat dari dalam membaca Quran, maka dengan segera Nabi SAW membetulkannya. Ya, ini adalah kode besar ya kepada umat Islam mengenai bentuk dan bagaimana fisik Al-Quran ini dan historinya dia turun. Ya, erat sangat kaitannya dengan tata cara membaca dengan benar. Begitu juga salat dan salam kita senantiasa haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar. Ya, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah melepasi 2 bab besar kita ya, yang mana 2 bab besar tersebut itu adalah bab yang fardu ya di mata para ulama qurra ya, atau ulama qiraat ya, termasuk salah satunya adalah yang menjadi referensi kita untuk mengambil bab-babnya adalah Imam Al-Jazari rahmatullahi alaih. Ya, Imam Al-Jazari rahmatullahi alaih. Karena sifat huruf ini, makhraj itu dipopulerkan dengan syair-syair beliau. Jadi barang siapa yang ingin memperdalam, mungkin ingin mencari referensi yang lebih otentik ya, ketimbang daripada tasmi daripada seorang ustadz, ya, maka hendaknya membuka buku Matan Al-Jazariyah. Ya, Matan Al-Jazariyah itu terdiri sekitar 60-an syair ya, syair daripada beliau yang isinya sangat kompleks mengenai dibuka dengan makhrajul huruf dan sifatul huruf, dan beliau mewajibkannya untuk setiap ke atas muslim terutama yang baru mengenal ilmu Quran ini untuk memperdalamnya. Ya. Adapun 2 bab besar tersebut kita telah lewati dan kita insyaallah taala akan masuk ke dalam bab yang baru, ya ini istilah tajwid. Ya, bab ini jauh lebih luas daripada bab sebelumnya. Karena di sini kita akan menghadapi beberapa perbedaan pendapat daripada di kalangan para ahlul Quran ya, terutama di kalangan para imam qiraah, dan insyaallah taala untuk muqaddimahnya saja kita mungkin bisa membagi menjadi 2 atau 3 kali pertemuan ya, karena begitu luasnya ilmu tajwid ini. Iya, ikhwani fillah, muqaddimah yang pertama mungkin ana ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah tajwid. Ya, istilah tajwid ini adalah istilah-istilah tajwid. Tajwid itu sendiri diambil dari kata apa? Tajwid diambil dari kata jawada ya, secara lughah atau secara bahasanya diambil dari kata jawada yang artinya adalah memperbaiki, memperbagus, yang diturunkan dengan kaidah sorfiyah atau dengan kaidah sorofnya. Jawada yujawwidu ya, dia membagusi ya, dan turunan ketiganya adalah tajwid. Jadi yang dimaksud dengan tajwid ini adalah secara bahasa adalah memperbaiki atau memperbaiki atau memperindah bacaan. Ya. Secara istilah, ya, secara istilahi, tajwid ini adalah membaca Quran ya dengan perlahan, ya, sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan oleh baginda Nabi SAW. Jadi
sebenarnya muaranya ilmu tajwid ini adalah bermuara kepada sunnah, ya, sunnah Nabiullah SAW di dalam hal membaca Al-Quran. Ya. Namun nanti kita akan bertemu dengan bab besar juga, ya, yakni adanya ilmu qiraah. Jadi secara pengertian, ya, atau terminologi, ilmu tajwid dengan ilmu qiraah ini berbeda sama sekali, ya, berbeda. Karena tajwid ini adalah tata cara yang erat kaitannya dengan bahasa. Ya, sedangkan qiraah itu lebih kepada sanad, yakni kesahihan atau kebenarannya Al-Quran ini diturunkan secara bersambung, secara berantai. Ya, itu yang dimaksud dengan sanad. Misalnya seperti ana mendapatkan dari Syekh kami, ya, Basir hafizullah taala, dan Syekh Basir juga mendapatkan dari Syekh Abdul Rafiq misalnya di Madinah, dan seterusnya bersambung terus hingga kepada Nabi SAW, bahkan hingga kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, ya. Jadi erat kaitannya dengan menjaga bagaimana Quran ini sampai dengan benar kepada lisan-lisan manusia, ya, dengan bacaan yang otentik, seotentik-otentiknya, gitu. Jadi ini yang dipertahankan dalam ilmu qiraah. Sedangkan ilmu tajwid adalah kaidah-kaidah bagaimana cara membacanya. Ya, seseorang yang tidak belajar ilmu qiraah pun bisa memperbaiki bacaan dengan ilmu tajwid. Ya, pada awal-awalnya tentu tidak mungkin langsung ke ilmu qiraah, tajwid dulu. Ya, itulah dia tadi, tajwid maknanya adalah memperbaiki. Iya. Lalu siapa yang pertama kali, ya, mengarang atau menulis kitab tajwid ini? Ya, ilmu tajwid ini bukan dari Nabi SAW secara indeksnya, ya, secara isinya, bagaimana pembagiannya, ini bukan dari Nabi SAW, ya, yakni dari imam ahli hadis juga, ya, termasuk juga imam qori juga, yakni bernama al-imam, ya, al-muqri al-muhaddis Abu Muzahim. Ya, kalau nggak salah beliau ini wafat pada tahun 325 Hijriah, ya, atau sekitar 900-an Masehi, ya. Dan beliau dikenal dengan pertama kali membuat kitab namanya Qasidah Al-Khoqoniyah, karena beliau ini dari Khoqoni, ya, dari, kalau nggak salah saya dari Mesir, ya, dari Mesir, Khoqoni dari Mesir, dan kitab yang paling terkenal adalah Qasidah Al-Khoqoniyah fi tajwid, ya. Nah, ini adalah kitab tajwid, ya, kitab yang dianggap pertama kali menyinggung atau mengangkat masalah tajwid, ya, oleh Abu Muzahim Al-Khoqoni, ya, karena beliau dari Khoqoni, ya. Dan pengakuan ini sudah disepakati oleh ulama-ulama besar, ya, seperti Ad-Dani. Ad-Dani adalah salah seorang imam qiraat, ya, yang mengakui bahwa dari Abu Muzahim lah ilmu tajwid ini berasal. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, begitu juga dengan Imam Az-Zahabi, dan termasuk Imam Ibnul Jazari, ya, Imam Al-Jazari yang kita ambil referensi bukunya ini juga mengakui bahwa dia adalah mukri, ya, al-mujawwad. Siapa itu? Abu Muzahim ini. Nah, inilah pertama kali buku ini, buku tajwid itu promotori oleh beliau. Rahmatullahi alaih. Semoga Allah berikan kepadanya rahmat, ya, dan keselamatan di yaumil akhir. Begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh manusia atas apa yang beliau tulis. Selanjutnya, ikhwah, mengenai tajwid ini, ya, tentu nanti kita akan membahas adab-adab, ya, sebelum membaca Quran, ya, bagaimana cara membacanya, dan bagaimana adab sebelum membaca, setelah itu saat membaca, dan setelah membaca Quran, ya.
tidak terlepas karena di sini bersangkut paut dengan tata cara kita menghadapin Quran ini bagaimana, ya, dari adab dulu terutama, ya, karena adab itu lebih diutamakan daripada ilmu. Al-adabu fauqa ilmu wa amal. Ya, adab adalah lebih utama daripada ilmu dan amal. Ya, karena Islam seutuhnya isinya, ya, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Islam ini isinya seluruhnya adalah mengenai adab. Ya, begitu adalah potongan daripada beliau. Barang siapa yang engkau lihat lebih beradab daripada dirimu, yaitu teksnya beliau, maka ketahuilah bahwa dia telah mengunggulimu dalam perkara Islam. Begitu kentalnya agama kita ini dengan hal adab. Ya, di sini nanti kita akan membahas juga mengenai adab. Lalu setelah itu kita akan membahas juga mengenai ta'awudz dan basmalah. Ya, ta'awudz dan basmalah ini adalah turunan atau bagian daripada adab juga, yang mana memiliki ilmu yang cukup baik untuk dibahas, cukup luas juga. Ya, selama ini kita hanya mengetahui mungkin ta'awudz itu hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ternyata tidak hanya itu, ya. Setiap imam qiraat itu punya pendapat masing-masing mengenai ta'awudz yang paling afdal. Ya. Ada yang menyebut a'udzubillahi samil alimi minasyaitonirrajim, ya. Ada yang menambahnya huwallazi di belakang itu ada tambahan sedikit lagi, ya, bagaimana cara pembacaan ta'awudz. Nah, begitu juga setiap imam qiraat memiliki pendapat masing-masing mana yang lebih afdal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu yang paling masyhur di kalangan kita. Ada yang membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Innallahu was-sami'ul alim. Ya, ditambah dengan innallahu was-sami'ul alim. Ya, dan sebagainya. Bahkan kita bahas nanti sampai ada 5 atau 6, ya, ragam dalam baca ta'awudz saja. Lalu kapan membaca ta'awudz dan membaca bismillah ini? Nah, itu juga kita akan bahas pada bab ini, ya. Lalu setelah itu kita akan membahas mengenai lahan. Lagi-lagi kita akan membahas lahan, dan di sini lebih luas, jauh lebih luas pembahasannya, ya. Adapun lahan yang kita pernah dengar itu hanya terbagi menjadi lahan jali dan khofi, ya. Ya. Dan ini kita akan membagi lagi lahan jali itu sendiri dan lahan khofi. Lahan khofi itu terbagi nanti menjadi 2, ya. Ada lahan khofi yang sifatnya yazid, kita menambahkan, melebihkan apa yang semestinya, ya. Harusnya porsi sekian, kita lebihkan, ya. Ada yang mengurangi porsi dari porsi yang telah ditentukan. Nah, ini nanti disebut yang melebihkan itu nanti disebut dengan takalluf. Ya, ini paling banyak sebenarnya seseorang itu cenderung melebihkan apa yang telah ditetapkan. Ya, nanti ada namanya hasromah. Ya, contohnya misalnya daripada bab ini, bagaimana seseorang itu terlalu menekan suara pada tasydid. Ya. Saya ambil contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nirrajim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Ya. Atau contohnya lahan yang bersifat tambahan itu memainkan terlalu dalam dengung, terlalu memainkan terlalu dalam gunnah, ya. Saya ambil contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu. Nah, dia dimainkan yang mana ini bukan daripada bawaan suara pembaca tersebut. Ya, ini adalah termasuk daripada jenis-jenis lahan, dan jenis-jenis lahan ini juga akan kita jelaskan penjabaran beserta praktiknya. Ya, tentu saja praktiknya ini kita beritahu kepada peserta sekalian bukan untuk ditiru, namun untuk dijaga agar jangan sampai masuk ke dalam hal itu. Ya, nah, Anda mengambil referensi daripada Dr. Aiman sebagian di sini, ya, bentuk-bentuk lahan ini. Ya.
Baru kita sebelum masuk ke intinya, kita juga akan membahas mengenai tingkat bacaan. Ya, kita harus lebih mengenal apa dia itu tahqiq, tadwir, dan hadar ya. Alhamdulillah di halakoh kita telah disampaikan mengenai tingkat-tingkat bacaan ini, dan kita akan memperjelas apa fungsinya masing-masing dari tingkat bacaan ini. Jadi dari tingkat bacaan, tahqiq, tadwir, dan hadar, dan semuanya ini di dalam satu ketentuan, yakni membaca dengan tartil. Ya, jadi tartil itu bukan bagian daripada tingkat bacaan. Ada yang menganggap bahwa tartil itu membaca dengan pelan. Oh, ini baca tartil nih. Bukan. Tartil itu adalah cara kita menjaga ya ilmu-ilmu tajwid atau kaidah-kaidah tajwid. Baik dia cepat, lambat, atau pertengahan, ini harus tartil. Ya. Namun tingkat bacaannya yang berbeda-beda. Nah, ini akan kita bahas juga. Lalu setelahnya baru kita akan masuk ke dalam istilah atau ahkamut tajwid. Ya, ahkamut tajwid. Nah, di sini kami mengambil referensi daripada imam besar juga dalam bidang qiraat, yakni Imam Al-Jamzuri, ya rahmatullahi alaih, ya, yang memiliki buku yang sangat terkenal juga, sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, yang bernama Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal, ya, hadiah bagi anak-anakku, maksudnya artinya dari buku ini. Hadiah apa ya bagi anak-anak saya itu, beliau menyebutkan anak-anak saya itu adalah anak-anak yang baru mempelajari ilmu tajwid. Ya, jadi beliau menganggap orang yang baru mempelajari ilmu tajwid itu adalah atfalnya dia gitu, kanak-kanaknya beliau rahmatullahi alaih. Nah, ini yang paling masyhur sebenarnya sebelum sampainya kepada kita Matan Al-Jazariyah. Nah, jadi dulu mungkin zaman dulu 5 atau 6 tahun belakangan kita pada saat memasuki meja MDTA atau madrasah ya, ini pasti pertama kali menyinggung mengenai hukum mim mati dan tanwin ya, nun mim mati dan tanwin. Nah, ini penjabaran ini adalah dari beliau ya, rahimahullah taala, yang mana beliau juga menulis syair juga ya, sebagaimana Imam Al-Jazari menulis syair, beliau juga menulis syair ya, yang terdiri kurang lebih ada sekitar 60 ya atau 61 bait mengenai ilmu tajwid. Nah, nanti di sini bisa kita lihat ada ternyata perbedaan-perbedaan juga antara imam. Nah, ini ada perbedaan. Nah, contohnya misalnya Imam Al-Jamzuri ini mengatakan bahwa mad lain ya atau mad lain itu adalah mad yang sebelumnya fathah didatangi dengan ya atau waw yang sukun, seperti itu. Dan pendapat ini tidak selari dengan pendapat Imam Al-Jazari ya, maupun dengan Dr. Aiman Rusdi ya. Nah, begitulah akan kita bahas nanti mengenai istilah-istilah ini. Dan ini hanya sekedar istilah sebenarnya ikhwah. Tidak ada permasalahan yang kritikal di sini. Karena yang paling penting adalah pengucapan dan kaidah yang benar, bukan fokus kepada istilah. Jadi istilah adalah alat untuk kita menunggangi ilmu ini sampai kepada apa yang diinginkan oleh para ulama. Ya, tentunya di hukum-hukum tajwid ini kita akan membagi nanti ya hukum-hukum tajwid yang biasa kita cari pada setiap surat di sesi inti kita. Ada 4 ya, ada mad, ada panjang pendek, ada dengung, ada qalqalah, dan ada tebal tipis, tafkhim atau tarkik. Ya. Nanti kita akan bagi lagi. Dengung itu terbagi menjadi apa saja. Ada ikhfa, ada idgham. Apa sih perbedaan ikhfa dengan idgham? Kenapa mereka dibedakan secara nama ya? Secara nama dibedakan. Begitu juga dengan huruf-hurufnya. Kenapa ini masuk ke dalam huruf idgham, ini masuk ke dalam huruf ikhfa. Lalu kenapa idgham ada yang tidak berdengung? Ya, ada yang dengung, ada yang tidak berdengung. Nah, ini akan kita bahas insyaallah taala. Ya. Begitu juga dengan iklab nanti ya. Apa bedanya iklab dengan ikhfa syafawi ya? Secara lafaz ini sama namun sejatinya mereka berbeda ya. Karena menurut kaidah bahasa dan juga
kaidah ilmu tajwid. Mereka berbeda. Baru ada juga nanti pembahasan mengenai izhar dan maaf Anda lupa. Di awal sebelumnya kita membahas ini, kita akan membahas mat terlebih dahulu. Mat ini akan diturunkan nanti. Yang biasa kita hanya tahu mat. Mungkin sebagian dari kita baru menyinggung mengenai mat arid li sukun ya. Ada mat layin atau layinah, ada mat wajib dan mat jaiz ya. Wajib muttasil dan jaiz munfasil. Ada sebagian dari mat lazim. Kita akan turunkan lagi lebih jauh mat sampai di dalam bab kita ini terbagi menjadi 15 bentuk mat. 15 bentuk mat. Ada nanti mat badal ya. Ada mat lazim terbagi-bagi yang menjadi 4 bagian sampai 4 bagian, ada mat farqi ya dan sebagainya, mat tamkin dan yang lainnya. Yang jumlahnya di dalam bab kita ini membagi menjadi 15. Ya. Tentu saja ikhwah, pembagian ini adalah merujuk kepada referensi ya, referensi imam yang ada dan tidak semua orang membagi menjadi 15. Ada yang membagi menjadi 8 ya, ada yang membagi menjadi 14, ada yang 11. Dan itu tergantung kepada siapa yang mengajarkan, dari mana referensinya itu diambil. Baik. Nanti di situ kita juga setelahnya kita akan membahas mengenai wakaf dan ibtida. Nah, ini yang sering disinggung juga ya dan paling sering ditanyakan pada setiap halakoh. Boleh tidak Ustadz? Contoh aja memulai dari sini dan stop di sini. Nah, itu adalah ilmu wakaf dan ibtida. Ya, bagaimana kita mewakafkan bacaan lalu kita memulainya kembali dengan baik. Poin. Dan itu adalah gambaran atau mind mapping yang kita cicil menjadi mukadimah kita bagian yang pertama. Ya, tentu saja cukup panjang ya ikhwah untuk bab ini. Jadi boleh kita ajukan pertanyaan bagi siapa yang ingin bertanya. Fadol. Nampaknya paham semua nih. Ustaz. Baik. Masih nyimak Ustaz. Baik. Ustaz mau tanya Ustaz? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ilmu tajwid itu kan Ustadz bilang tadi lebih luas ya dibandingkan dengan sifatul huruf gitu ya. Dan saya baca tadi di internet juga bahwa tajwid itu justru mencakup salah satunya sifatul huruf gitu ya. Iya, betul. Berarti salah satunya di dalamnya juga sifatul huruf. Berarti ini sifatul huruf itu berada di bawah ilmu tajwid ya Ustadz ya? Iya, betul. Sebenarnya seperti itu. Secara hierarki ada di atas dan itu merupakan satu bagian gitu ya. Iya, benar. Sebenarnya tata cara membaca Quran dengan baik dan benar itu namanya adalah ilmu tajwid. Termasuklah di situ dibahasnya nanti makhraj dan sifat. Namun di halakoh kita bedakan menurut urgensinya gitu, Pak. Yang lebih utama itu adalah membaca dengan baik dan benar. Maka kita keluarkan nih makhraj dan sifat terlebih dahulu. Agar orang tidak terbebani dengan istilah-istilah ini karena ilmu ini luas sekali ya, ilmu tajwid ini sangat luas sekali. Kalau kita beli buku di toko-toko buku ini nggak ada yang kurang dari 100 halaman ini pembahasannya gitu. Dan yang paling mengkhawatirkan itu terjadinya banyak khilafiyah di sini. Ada menyebut ini satu ini ya, mat saja mempunyai nama yang banyak. Satu mat wajib saja ya, kondisi mat 2 harokat itu bisa sampai 4 atau 5 nama. Ya, ada menyebut mat asli, mat tabi'i, ya, menyebut dengan mat zati, mat sirat, bahkan disebut juga dengan mat wajib tanpa ada wajib mutasil ya, wajib saja gitu. Mat wajib sampai 5 istilah ini. Dan ini kalau dihadapkan di awal-awal dikhawatirkan memberatkan para penuntut ilmu. Seperti itu, Pak. Jadi betul seperti yang Pak Arman sampaikan bahwa ilmu daripada makhraj dan sifat ini di bawah ilmu tajwid ini. Baik. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi ikhwah? Tanya lagi Ustaz. Pak Arman. Baik. Afwan Ustaz. Iya, bagus. Apa kabar, bagus? Ini
Alhamdulillah sehat Ustaz. Baik, baik. Barangkali ada referensi Ustaz biar kita tidak terlalu membayangkannya terlalu jauh gitu. Oh, baik. Ada referensi buku yang bisa kami beli. Iya, referensi yang Wah, freezing. Yang karangan Abu Ya'la Qurnaidi. Abu Ya'la Qurnaidi yang judulnya adalah Ilmu Tajwid. Dia bukunya biru tebal ya, tebal itu sekitar 300 halaman kira-kira. Namun di situ bisa dilihat dari indeksnya saja, dari daftar isi. Ya, jadi nggak perlu sampai baca habis di awal-awal gitu Pak. Nah, di sini sangat kompleks. Beliau menuturkan dari awal ya, dari pembacaan ta'awudz dan basmalah hingga histori kiroah, Dan ini kalau memegang buku ini, insya Allah akan mudah mengikuti majelis kita ini sampai bab kelima nanti. Ini kan masih bab yang ketiga nih. Ada bab keempat dan kelima ini mudah, insya Allah jadi pegangan. Nah, salah satunya juga buku yang tidak kalah penting, simpel dan menjadi rujukan bagi banyak halakoh, yakni buku milik Dr. Aiman Rusdi, hafizallahu taala, ya, yang berjudul At-Tajwid Al-Musawwar. Atau dalam bahasa Indonesianya judulnya adalah Ilmu Tajwid Bergambar. Iya, itu dia yang ditujukan oleh Pak Ketua. Ini adalah buku yang sangat rekomendasi. Jadi Ketua ini banyak ilmunya ini karena baca dari buku ini nih. Wah, Nanti ini dia. dibagi-bagi tuh Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Bagi-bagi nih Pak Ketua. Ini adalah buku. Kelebihan dari buku ini, ya ini di halaman belakangnya itu menjelaskan bagaimana histori penulisan Quran. Dan ini sangat menarik ya. Seperti mana sebelumnya kita telah jelaskan kenapa di mat itu ada tanda pedang seperti itu, contohnya gitu kan. Nah, itu digambarkan juga di buku ini. Dan Dr. Aiman, kelebihannya adalah Dr. Aiman masih hidup ya, dan beliau update terus mengenai ilmu qiraah ini, dan saat ini beliau menjadi rujukan untuk imam besar qiraah seluruh dunia. Seluruh dunia mengakuinya. Ya, Dr. Aiman Rusdi. Nah, di sini tapi beliau ini termasuk ulama yang cukup keras di dalam membaca Quran ya. Beliau nggak boleh itu tamtid ya di dalam baca Quran. Contohnya di dalam membaca Al-Fatihah surat misalnya ya ayyuhalladzina amanu ya. Beliau nggak membolehkan itu memainkan ya ayyuhalladzina. Ini salah bagi beliau nih. Amanu. Ini nggak boleh bagi beliau. Beliau sangat keras. Ya, karena kalau kita lihat sendiri bagaimana cara beliau membaca itu datar saja gitu ya, dengan fasihnya gitu kan. Inilah sebagian daripada sifat daripada beliau. Namun itu juga beliau berpendapat dengan ilmu tentunya ya. Dan ini nanti akan lebih luas ya. Berarti adanya pendapat seperti itu yang keras seperti itu, ada juga pendapat yang lebih melonggarkan. Ya. Yang kita kalau anak pribadi ngambil pendapat yang pertengahan ya. Selagi itu tidak berlebih-lebihan, nggak masalah seperti itu. Baik, seperti itu. Bagus bukunya. Jadi Ilmu Tajwid ya, kalangan Abu Ya'la Qurnaidi, itu warna biru, cetakan terakhirnya warna biru ya. Dan Ilmu Tajwid Bergambar tadi yang disetujukan oleh Pak Ketua. Itu afwan. Judul aslinya adalah At-Tajwid Al-Musawwar. At-Tajwid Al-Musawwar. Barang siapa yang mau belinya dalam bahasa Arab, ya namanya At-Tajwid Al-Musawwar. Toib. Ada lagi? Padang ada bahasa Padang. Bahasa Padang. Masya Allah. Mungkin dari Pak Sisko nanti Al-Minangkabawi ini bisa buat ya. Memudahkan para thalibul ilmi di ranah Minang nih. Masya Allah. Randang nanti Ustaz nanti. Masya Allah. Alhamdulillah. Toib. Ada lagi pertanyaan daripada ikhwah sekalian? Ya, ini insya Allah kita hadapkan muqaddimah pada pertemuan yang selanjutnya, atau kalau kurang kita tambah satu pertemuan lagi. Baru kita memperinci setiap subbab dari bab ini. Ya, bagaimana lahan, ya, bagaimana dengan
definisi setiap hukum-hukum tajwid tadi, insyaallah taala. Baik. Ustaz. Iya. Iya Ustaz. Saya cuma pikiran aja ya Pak, apakah nggak sebaiknya kita tadi pada saat belajar ini menggunakan buku itu tadi ya Ustaz ya. Artinya ada satu pegangan gitu kayak macam buku inilah ya. Buku kayak lah gitu ya, textbooknya kita lah gitu ya. Begitu. Jadi artinya buat kita yang kayak saya yang sulit menghafal ini bisa coret-coret juga di situ. Oh, masya Allah. Jadi artinya kita di bab ini nih gitu, ya kan di bab ini gitu. Setuju Arman. Setuju Pak Arman ya, masya Allah. Kalau iya, itu pendapat yang cukup baik. Karena begini Pak Arman, kenapa Anda tidak hanya menyebutkan referensinya tanpa membuka buku? Karena jenis kajian kita ini adalah syarah, gitu ya. Bukan syarah, afwan. Jenis kajian kita ini adalah mulakhos. Maksudnya adalah ringkasan daripada beberapa referensi, seperti itu. Sedangkan kalau kita misalnya ingin sepakat di satu halakoh ini untuk mensyarah dengan tertibnya buku itu, tafadhol, tidak masalah. Ya, tentunya ini lebih fokus lagi gitu ya. Asalkan tidak memberatkan para peserta sekalian, tidak masalah. Karena kalau ikut buku itu babnya saja dibagi sampai menjadi 36 bab gitu. Lumayan juga tuh lumayan rinci juga. Nanti tinggal diambil ringkasannya aja Ustaz, mungkin maksudnya ya. Cuma maksudnya boleh. Mungkin kalau sebagai referensi di dalam buku boleh, nggak masalah ya. Namun kalau pembagian bab kita tetap berpatokan dengan 5 bab yang besar yang Ana ringkas ide. Mungkin seperti itu. Boleh. Pak, ide yang sangat bagus. Mungkin nanti bisa dirembukkan dengan Pak Ketua. Ya. Bagaimana program ke depannya ini. Ini bisa kolektif kali Pak Ketua. Ya Pak. Ya. Kalau yang saya alamin gini ya, selama ini saya memang belajar tuh secara teori ya, mengikuti buku, ya kan. Tapi mengikuti buku ini juga banyak makan waktu juga gitu. Banyak makan waktu, terus memang baiknya itu metode yang diberikan Ustadz Abu Omar ini, dia pertama menjelaskan dulu mahroz dulu. Ya kan? Mahroz. Waktu saya di kelas di Aqsa, kita diajarkan huruf dulu, huruf-huruf. Satu-satu huruf dihafalkan gitu. Nah, tetapi kita tidak bisa meresapi. Gitu. Karena kita berdasarkan menghafal, karena kita berhadapan dengan UTS dan UAS. Papi tahu. Nanti ujung-ujungnya itu tuh ada ujian kalau ada buku nih. Ya, jadi menghindar Papi itu. Nggak mau saya kalau ada UTS. Udah dikasih bocoran padahal. Udah saya kasih bocoran nih, nanti kalau ini ujiannya ini saya bilang. Opung juga itu, nilai 100 itu saya kasih bocoran tuh. Dia begini Pak, ya Ikhwah. Pada saat kita berpatokan dengan buku, gitu kan, tentu kita saat itu bermazhab dengan buku tersebut. Jadi barang siapa, jika ada ilmu yang bertentangan dengan buku ini, ya kalau kita di luar daripada buku ini kita anggap salah. Itulah namanya bermazhab kan. Namun tentunya dengan tidak merendahkan pendapat yang lain. Tapi sementara kita anggap salah selagi kita memegang buku itu. Itulah adab Ahlus Sunnah seperti itu kan, bermazhab seperti ini. Nah, kalau dengan acara yang kita langgengkan ini, insyaallah taala kita menerima berbagai macam pendapat dan kita tidak saklek pada satu ilmu saja. Itu mungkin perbedaannya. Namun anyway, kalau dengan hanya untuk referensi saja tidak masalah. Untuk sebagai pegangan. Kayak di buku ini gunnah itu masuk dalam sifatul huruf gitu. Iya, termasuknya di dalam buku ini ada 8 sifatul huruf yang tidak memiliki lawan. Dia termasuk gunnah. Tapi kalau di buku yang lain gunnah itu bukan masuk sifatul huruf gitu. Jadi agak ini juga gitu.
Iya, ada perbedaannya gitu. Ada perbedaan. Salah satunya juga tuh Pak Ketua, Iklab dan Ikhfa Syafawi dia ditutup, pendapat Imam Dr. Aiman. Ya, Ya. perbedaan Ikhlas sama Ikhfa Safawi itu nggak dijelaskan juga. Iya. Jadi kalau di buku Dr. Aiman membaca Iklab itu mim itu ditutup bibir tanpa menggunakan otot-otot. Mim ba'di ya. Sedangkan di jumhur ya yang paling luas itu tidak disatukan. Mim ba'di. Dia dikasih renggang antara bibir. Mim ba'di. Ya, ikut Iklab. Kalau di dalam buku Dr. Aiman itu harus rapat deh. Jadi seakan seperti gunnah musyaddadah dia. Namun tidak ada power. Jangan dikasih power seperti kita menekan tasydid. Jangan seperti itu. Dia hanya pelan saja. Nah, ini kalau kita patokan dengan buku ini, tentu kita akan membenarkan yang ini gitu kan sementara waktu, bermazhab dengan pendapat Dr. Aiman seperti itu. Itu maksud daripada kita mengambil mulakhos saja, ringkasan saja. Jadi di halakoh ini barang siapa yang ingin membaca dengan mim atau dengan mio itu tafadhol gitu kan, selagi memiliki ilmunya. Baik. Jadi menurut saya sih buku ini bagus nih. Bagus. Pada waktu kita mempelajari umpamanya Ustaz Abu Omar sedang membahas masalah mat. Nah, ini mat ini di sini bisa diambil pelajarannya mungkin gitu ya. Bisa menjadi pegangan pembelajaran kita karena di sini pembagian mat itu ada mat tobi, mat badal. Jadi Ustaz Abu Umar menjelaskan masalah mat. Kita punya buku pegangan ada di rumah dan kita pelajari seperti ini gitu Pak Arman. Jadi kita punya buku pegangannya gitu. Jadi tidak berdasarkan hari ini kita belajar mat badal, ikutin buku gitu enggak gitu. Jadi materi yang disampaikan oleh beliau itu kita punya catatannya di rumah untuk membahas. Sehingga pada waktu ada kekurangan, ketidakmengertian kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu Pak Arman. Baik. Gitu Pak Arman. Ya, saya baru tahu juga tuh Pak Nur kalau ternyata ada cara membaca itu ada juga khilafiahnya Ustaz ya. Ada. Luas Pak khilafiahnya Pak. Luas Pak. Luas. Ya. Baik, ikhwah, barakallahu fikum ajma'in. Kita jika tidak ada lagi pertanyaan, kita masuk kepada sesi selanjutnya ya, seksi pembacaan Al-Fatihah oleh 2 orang peserta. Tafadhol. Pak Ketua. Bentar. Sebentar ya, saya cek. Yang Al-Fatihah kemarin siapa ya? Pak Agus. Pak Agus bukan ya? Siapa yang nggak masuk kemarin nih? Pak Jaya nih. Pak Jaya sama Pak Sisko ya? Oh, Masya Allah. Siap. Pak Jaya, apa kabar Pak Jaya? Sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz. Yang nggak masuk suruh baca langsung. Apalagi udah divaksin 2 kali itu. Masuk. Mas. Kalau nggak masuk disuruh baca nih hukumannya nih Pak Ketua ya. Siap. Izin Pak RT, duluan dulu Pak RT, Pak Sisko. Oh iya, 1 RT itu ya. Yang senior dulu lah harusnya. Masya Allah. Ada aja alasannya. Baik. Baik. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, sebentar Pak Sisko. Di sini ada huruf itbaq, shad, ya dimainkan itbaqnya sayra, ihdinas siratal mustaqim. Shad dan ta di sini ya. Siratal mustaqim. Siratal. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ahsan, barakallahu fiik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ya, di ayat terakhir ini ada hamzah ya. Ada hamzah setelah alladzina an'am. Nah, ini mesti dikasarkan. Sebagaimana hamzah ini hurufnya muqattah, dia terputus ya. Jadi pembacanya siratal ladzina na'an ya, bukan na'am. Na'am ini menyambung langsung, tapi harus diputuskan ya dan dikasarkan. Siratal ladzina an'am. Itu mengapa nanti ya? Kenapa setiap mad yang bertemu hamzah itu dia dipanjangkan, naik di harokat ya kan? Karena hamzah ini dia putus udara karenanya. Baik. Boleh diulang? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahsan, barakallahu fiik. Ahsan barakallahu fiik. Ya, di sini bagus sekali Pak ya. Alhamdulillah. Nanti kita akan masuk nih pada bab tafkim ya dan tarkik. Nah, nanti dua ada bagus lah pasti. Masya Allah. Pada bab tafkim dan tarkik ini nanti kita akan menyinggung ternyata adanya pembacaan di Quran ini yang hurufnya itu bisa berubah ketebalannya ya. Contohnya seperti ko ya. Ko ini berubah ketebalannya pada saat dia kasroh menjadi ki, tidak koi. Ya, tidak sama ketebalannya. Nah, di sini nanti di suratul Fatihah ini contohnya misalnya al-maghdu harus dibaca tebal secara sempurna ya. Maghdu. Atau pada saat dia bacaannya dhammah afwan misalnya ya, itu sama dia derajatnya. Tapi pada saat kasroh dia tidak boleh. Anirdu ya, anirdu dia menjadi kurang ketebalannya. Nah, ini nanti kita bahas pada bab tafkim dan tarkib. Tapi secara keseluruhan ini sudah mumtaz. Barakallahu fiik, Pak. Bacaannya. Baik. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Ya, bukan. Silakan Pak Jaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sebentar. Tanya diringankan lagi Pak. Kanasta'in. Tanya ringan ya. Kanasta'in. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Ahsan. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Ini makhrajnya dibenarkan lagi Pak yang shad. Ihdinas siratal. Shad ini sejajar dengan sin, dengan sa-nya kita ya. Sasisu sama dengan sasisu. Hanya dia
bedanya tebal dan itbaq. Ya, jadi ujung lidah itu sama dengan sa, ya, hanya ditebalkan. So. Nah, ditambah dengan itbaq, turun lagi dia. Soiro, soiro, seperti itu. Baik, boleh dicoba. Ihdinas siratal Masih dalam apa mana ya? mustaqim. Ahsan, baik. Di ayat selanjutnya mohon dijaga shot dengan to ya Pak ya. To-nya diitbaqkan Ya. siratal ladzi, siratal ladzi. Baik. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Sebentar. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Amin. Baik, barakallahu fiik. Kita kembali lagi di ayat yang ketujuh Pak, di awal. To-nya ini diitbaqkan. Ini siapa nih? Sirat to. Hah? To ya. To. Kalau sekedar to saja, ini masih dia sifatnya isti'ala. Isti'la ya, hanya naik saja pangkal lidah. Siroto, sirotol ladzi. Nah, ini masih kondisi isti'ala, tapi dia harus ditambah dengan itbaq. Seperti kita mengunyah udara nih. Sirotol ladzi, walladzi. Nah, dia menjadi jauh lebih kental ya pelepasan makhrajnya. Sama seperti shot juga. Sirotol ladzi. Baik. Boleh diulangi sekali lagi, Pak? Siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, di ayat yang terakhir bagian waladdallin itu mesti ditasydid kan? Maksudnya adalah dikeraskan bahagian lamnya. Waladdallin. Dallin. Harus tersentak deh seperti itu, Pak. Baik, ulangin sekali lagi. Dari awal. Dari ghairil maghdub boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahsan, barakallahu fiik. Ya. Masya Allah, ini juga banyak sekali perkembangan Pak ya. Tentunya ikhwah, semakin kita masuk kepada bab-bab yang baru, kita akan memasuki tingkat sensitif yang lebih besar lagi, yang lebih sensitif lagi. Jadi mungkin sebelumnya pembacaan ini lolos-lolos saja gitu kan. Pada saat bertambahnya materi, kita demi menjaga amal ini ya, amaliyah daripada ilmu yang kita cari ini tentu akan banyak koreksi. Tapi itu bukan berarti bacaan kita menurun ya Pak ya. Di sini dimengerti, justru semakin banyak dikoreksi di sini menandakan bahwa Anda mendengar hal yang lebih sensitif lagi daripada sebelumnya. Ya, barakallahu fikumah Pak Siswa dan Pak Jaya. Syukran Pak Ustaz. Afwan. Afika barakallahu Ustaz. Baik, kita lanjut selanjutnya kepada sesi inti kita, yakni pembacaan surat. Kita berapa ayat lagi menuju Al-Adiyat, Pak Ketua? Ada 5 ayat lagi ya, 5 surat lagi ya menuju Al-Adiyat. Pak Ketua unmute. Ya, 5 surat lagi Ustaz, dari setelah Al-Fil nanti masuk ke Al-Humazah masuk ke Al-Asri, Al-Takasur, Al-Qari'ah, Al-Adiyat. Masya Allah, Masya Allah. Baik, sebagaimana di awal-awal pertemuan ya, kita cek poin kita adalah pertengahan ini ya, di pertengahan juz 30 ini adalah surat Al-Adiyat ya, yang mana jika di halakoh kita sudah mencapai surat ini, itu bermakna kita sudah lepas semua
insyaallah taala dari lahan yang jali dan khafi dan sudah menguasai sifat ya. Sifat-sifat huruf. Insyaallah taala. Ya. Baik. Kita hari ini akan membaca surat Al-Fil ya. Akan membaca ditalkinkan atau baca satu persatu Pak Ketua? Talkinkan. Talkin, baik. Mohon Diberi contoh dulu Ustadz. Ya, baik Pak Jaya. Iya, mohon di-unmute ikhwah agar kami bisa mendengar suara daripada masing-masing peserta. Intahaitum ya jemaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikhwah, karena kita sudah masuk lebih sensitif lagi dengan ilmu tajwid, mohon jangan memperpanjang urusan mat yang 2 harokat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini menjauhi dari kaidah. Ya, adapun bacanya dicukupkan dengan 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Baik, kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di sini ada 2 perhatian. Pertama, ta ya. Di sini adalah kita sedang fokus kepada huruf yang sebelumnya tipis bertemu dengan huruf tebal. Ya, di sini ada ta dan ada hamzah. Taro. Jangan sampai dia menjadi toro. Alam torokai, tapi dia alam taro. Ya. Dijelaskan tipis tebalnya. Nah, itu juga sama seperti bi'asha. Jangan sampai hamzah ditebalkan menjadi bi'asha. Ya. Biarkan mereka berdiri pada sifatnya masing-masing. Ya. Anda talkinkan ulang, setelah itu diikuti oleh para peserta. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ahsantum ya jemaah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Iya, ikhwah. Sebagian tadi Anda masih mendengar adanya qalqalah pada dhad ya. Dan dhad bukan termasuk huruf qalqalah. Dhad bukan termasuk huruf qalqalah. Tadlil ini tidak boleh. Ya, melainkan dia harus tadlil. Karena dhad bukan huruf yang iya. Baik. Seperti itu. Karena dhad bukan huruf yang syiddah. Ya, dia rokhwah. Jadi dia harus mengalir. Pada saat dia mentok kepada lisan pada langit-langit itu dijaga sedikit, dijaga ya, sehingga dia membuat sebuah aliran. Baik, Ana baca sekali lagi dan diikuti oleh peserta. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
Alam yaj'alhum Baik. Wa arsala alaihim tayran ababil. وأرسل عليهم Ya, ikhwah, di sini kita akan memasuki juga hukum ro nanti, ro yang tebal dan tipis, ya. Di sini masuk ro yang tebal atau tipis, ikhwah. Wa arsala tebal, ya. Jadi jangan dibiarkan lisan untuk bebas, ya, ke depan seperti tarkik. Wa'ar ini tipis. Wa'ar R-nya kita ini tipis. Tapi dia sedikit lebih tertutup atau diangkat lidah bagian belakang. Wa'arsala. Ya. Penutupan itu disebabkan karena naiknya lidah bagian belakang. Nah, itu disebut dengan tafkhim. Anda baca sekali lagi, kemudian diikuti oleh peserta. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ahsan. Saya dengar po-nya sangat bagus di sini pada peserta ikhwah. Ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah kita telah baca barusan suratul Fil, ya. Surat yang turun di awal-awal, ya, surat Makkiyah. Ini isinya mengenai azab terhadap tentara Abrahah. Ya, surat ini sangat bagus sekali untuk ditadabbur. Baik. Setelah itu kita akan mencari hukum-hukum tajwid yang berada pada surat ini, ikhwah. Baik, dari pertama kita membahas mengenai panjang pendek, ya, mad. Di ayat pertama ini ada berapa mad, ikhwah? Dua. Ada dua, sepakat semua? Dua. Baik. Yang pertama di Asha dan fil. Baik. Yang fil berapa harokat, Pak? Dua. Empat atau empat? Dua, empat, enam. Dua, empat, enam. Baik, maksudnya boleh dua, boleh empat, boleh enam, seperti itu, ya? Ya. Oh, Masya Allah. Baik. Yang afdolnya di halakoh kita nih, ya. Afdol di halakoh. Baik. Nanti kalau Ana bilang afdolnya ternyata referensi dari lain, afdolnya 6 gitu, Ana disalahin lagi nanti. Baik, afdolnya 4, ya. Lanjut kita kepada ayat kedua. Ada berapa di sini, Pak? Dua. Yang fi ini masuk namanya mat apa, Pak? Mat wajib. Mat tobi. Mat tobi atau mat asli, ya. Ya, ini sebenarnya di lain halakoh bisa juga disebut dengan mat wajib, tapi tanpa ada mutasilnya, Pak, ya. Wajib juga ada seperti itu. Tapi pendapat ini saya melemahkan, ya, karena membuat rancu para ikhwah nanti. Jadi mat wajib. Baik, ini mat tobi'i atau mat asli. Di halakoh kita hanya mengizinkan namanya adalah mat tobi'i dan mat asli. Baik, setelah itu ayat ketiga. Ya, lil tadi udah, ya. Baik. Ayat ketiga ada berapa, ikhwah? Dua. Ada dua. Yang pertama
Bil. Toib, babil ya. Bil sama Baik. ba. Masih mat asli ya dengan mat Ya. arid disukun ya. Toib. Ayat keempat. 3. Tiga. Ada Tiga. 3. 3. Ada 3. Iya. 1, 3, Ya. 3. Toib. 4. Ada 4 nih, masya Allah, masya Allah. Toib yang pertama Mi. mi ya. Mi. Mi. Toib. Yang kedua Ja. ja. Yang ketiga Jil. toib. Yang keempat ini siapa yang bilang 4 tadi itu? Harus tanggung jawab nih, masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Toib. Ayat terakhir 1. ada 1 ya. Toib. Ini berapa harokat ikhwah? فجعلهم كعصف معقول. Mantap Pak Zul. Toib. Berapa Mantap harokat aja. ini? Pak Zul mantap Pak Zul. Makul 4 harokat ya. Toib. 4. Betul. 4 harokat. Namanya Arit. Sukun. Arif arid disukun. disukun. Apa arti dari arid disukun? Bapak-bapak? Disukunkan. Sebelum disukunkan. Matobi ketemu Huruf sukun karena wakaf. Matobi'i gimana Pak Jaya? Matobi'i ketemu huruf hidup yang diwakafkan. Masya Allah. Kompleks ini ya penjelasannya. Ya. Adapun secara bahasa diartikan secara bahasa adalah mat arid disukun, mat yang datang karena sukun ya, mat yang datang karena sukun. Ya, secara kompleksnya seperti yang Pak Jaya nih. Mat bertemu dengan huruf ya, lain dan itu disukunkan. Barakallahu fiik. Baik. Kita masuk ke bagian yang kedua, yakni dengung. Ya. Ana ingin mengetes para ikhwah sekalian, ini satu surat ada berapa dengung totalnya ikhwah? Ada nggak kira-kira khilafiyah di sini yang terjadi nantinya? Baik, satu surat ini ada berapa dengung? Lam yaj'alaka. Ya ashabil fil. 2. Ada 2? 2. Ada 2? Toib. Ada 3? Toib. 4? Ada 4. Masya Allah. Ikhtilafun kasir, ini banyak sekali khilaf. Masya Allah. Ada 4, ada lagi pendapat lain dari mazhab Bintaro nih, ada berapa mazhab tadi nih? 3. Ada yang 3, ada yang 4, Masya Allah. Tarmihim 1, Toib. 2, min 3, terus yang kasih makul 4. Toib. Iya. Pertama dia pada tarmihim ya. Tarmihim ini bentuk hukumnya apa? Bapak-bapak? Iklab. Masya. Iklab apa ikhfa syafawi? Iklab apa ikhfa syafawi? Ifa. Kenapa kok dibilang ikhfa syafawi? Mim ketemu ba. Ketemu ba. Mim ketemu ba. Kalau iklab Nun ketemu ba. Mati atau tanwin ketemu ba. Masya Allah. Baik. Ya, ini masuk ikhfa syafawi ya. Baik, dengung kedua. Tim. Ya, hijau, rotim. Ya, ini hukumnya apa Pak? Ini Min tajwid. bisa Idgham. Idgham. Ini idgham. Biguna. Idgham biguna. Idgham biguna atau gunah musyaddadah? Idgham biguna. Idgham. Idgham biguna. Iya, kita dengar dulu alasannya. Jadi ikhwah, kenapa disebut idgham biguna? Tanwin ketemu mim. Tanwin bertemu dengan mim. Nun bertemu dengan mim ya, atau tanwin. Tanwin itu diambil dari kata nun juga ya. Tanwin artinya adalah menunkan ya, itu secara bahasa dari tanwin. Yang mana tanwin bertemu dengan mim berarti sama dengan nun bertemu dengan mim. Ya. Maka di sini idgham. Thayyib.
Selanjutnya Min sijil. Pim. min sijil. Min sijil hukumnya apa ikhwah? Dengung di sini hukumnya apa? Ikhfa. Ikhfa. Baik, barakallahu fiik. Ikhfa safawi atau ikhfa hakiki? Pas Safawi. Ikhfa safawi apa ikhfa hakiki? Hakiki. Hakiki. Baik. Jadi kenapa disebut ikhfa hakiki atau ikhfa lisani? Karena ikhfa itu hakikatnya berada pada lisan. Jadi hakiki seperti itu. Hakikinya dia di lisan. Baik. Terakhir yang keempat, dengung yang keempat terjadi pada fim tadi ya. Fim. Ya. Hukumnya apa ikhwah? Idgham. Idgham. Bila guna atau biguna? Biguna. Oh iya. Barakallahu fiik ya. Tetap kaidahnya sama dengan yang idgham sebelumnya. Ya, ini tanwin bertemu dengan mim. Nah, nanti kita akan jelaskan ini kenapa secara penulisan ini mim dia ditasdidkan, ada harokat fathahnya gitu ya. Ini masuk ke dalam idgham. Kenapa terjadi idgham gitu. Nah, ini akan diperinci nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Apa yang dimaksud dengan idgham. Baik. Yang ketiga, kita cari di sini adakah qalqalah pada satu surat ini? Ada. Tidak ada ya? Nggak ada. Ada. Tidak ada. Baik. Tidak ada. Sahih, tidak ada. Ya. Dan yang terakhir kita urut. Enggak ya Ustaz? Alam yaj'al itu enggak Ustaz ya? Yaj'al. Alam yaj'al. Alam yaj'al. Yaj'al. Afwan, ya betul, Alam betul. yaj'al. Masya Allah, Masya Allah. Terlewat nih. Alam yaj'al itu masuk qalqalah. Betul, afwan. Iya, ini masuk qalqalah sugro atau kubro ikhwah? Sugro. Sugro. Kubro atau sugro? Sugro. Ya, sugro betul. Baik, barakallahu fiik. Syukran. Kalau yang- Jazakallahu khair. Pak Tengah-tengah Sultan. Kalau yang ke ini Pak Ustadz, Ya, ayat 4 ini, ayat 4 min sijil ini qalqalah juga bukan ya? Sijil. tidak masuk qalqalah. Ini masuk hukum tasydid saja. Sijil. Ah, ya. Karena sijil ini terjadi secara lazim, tidak mungkin bisa diubah ya. Sedangkan qalqalah itu bisa diubah atau dikurangi. Ya, ini di sini masuk sifat aridoh ya, sifat mendatang. Bisa saja seseorang itu jika nggak mengerti dia membaca alam yaj'al gitu ya, tanpa yaj'al bisa saja. Ya, karena itu disebut dengan sifat mendatang. Yaj'al bisa. Baik. Baik Pak Ya. Ustadz. Baik. Terakhir pembahasan kita mengenai huruf yang ditebalkan. Ya, mari kita urut ikhwah bersama-sama dari ayat pertama. Huruf pertama yang ditebalkan di sini atau ditafkhimkan adalah Ro. ro. Baik, setelah itu Ro lagi. ro lagi. Oh, iya. Baik, setelah itu ada sod ya. Shot. Sod dalam kondisi dia sukun. Baik, setelah itu masuk ke ayat yang kedua. Dod. Dot ya, Dot. langsung masuk Dot. ke dot. Iya. Ketiga, Roh. Ro. ya. Selanjutnya, To. Po. ya. Ahsan. Roh. Ba'dahu, ro lagi ya. Ro. Ro. Baik, masuk ke ayat keempat. Roh. Ro. Ro. Baik, ro. Selanjutnya, ro lagi. Baik, ro lagi. Dan terakhir Sod. adalah sod. Shot. Baik. Selain ditebalkan, sod ini memiliki sifat apa, Pak? Itbaq. 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 Baik. Itbaq. Ingat ya, kalau huruf-huruf yang ada perut seperti ini, sod atau po, ya, atau wo atau dot, ya ini adalah masuk huruf-huruf itbaq. Yang mana pada awal-awal fase penulisan mushaf, ini mereka disamakan penulisannya. Tidak ada alif, tidak ada Alam. perbedaan titik, tidak ada penambahan garis. Ya, mereka sama. Dan hal ini menyulitkan orang ajam, sehingga akhirnya
di fase belakangan ini telah diubah oleh Syekh Usman Toha ya, dengan khotnya yang dikenal dengan khot Usmani. Ya, inilah wujud daripada to, zo, dan sod ya. Begitu juga dengan dod. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillah kita telah dari ahkamut tajwid. Ikhwah, kita gimana Pak Ketua? Cukupkan kayaknya ya. Baca per ayat aja. Kita baca per ayat? Iya. Nggak keberatan ya? Enggak, Ada Ikhwah ya? Insya Allah ya. Lanjut. Masya Allah, Masya Allah. biar minggu depan kita langsung per surat kan. Toib. Tafadhol, ikhwah. Kami persilahkan untuk bergiliran membaca masing-masing satu ayat. Dan kita akan koreksi ya berdasarkan ilmu yang telah kita sampaikan. Ya, ini fokus kepada makhraj, sifat dan sebagian daripada kaidah-kaidah ya, ilmu tajwid. Tafadhol. Yang pertama Pak Arman nih, kali Pak Arman yang suka duluan nih. baik Pak Arman. Tafadhol Pak Arman. Setelah Pak Arman, Pak Sisko ya. Siap. Tafadhol. Baik. Satu ayat ya, Ustaz? Satu ayat saja, Pak. Satu ayat Ya. aja, Pak. Ya. Dari Taus, Ustaz. Boleh langsung bismillah juga nggak masalah. Oh, Jadi kita sudah baca bersama-sama. Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ahsan, barakallahu fiik. Ya, di sini Pak Arman boleh untuk menjaga harokat yang dua, terutama pada bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dilebihkan dia. Dikurangi dari yang telah dibaca menjadi genap menjadi dua harokat. Baik, saya coba lagi, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ahsan, barakallahu fiik, Pak. Bagus sekali sifatnya ini duduk. Alhamdulillah. Pak Sisko. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ahsan, barakallahu fiik. Mumtaz. Tapi Selanjutnya. Papi, Yes. mainkan Pi. Oi, Papi. Sehat, Papi? Tarmihim bihijaratin. Ayat ketiga belum? Ayat ketiga belum? Ayat ketiga. Ba'ar salah. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Toyib, ya. Arsala langsung disambung ke alaihim bisa Papi? Wa arsala alaihim sala alaihim. Wa arsala alaihim tayran ababil. Toyib. Barakallahu fiik, Papi. Selanjutnya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Iya, hanya Pak dikeluarkan lagi udaranya lebih dalam karena ini ha pedas ya. Tarmihim bihija ya. Bihijaratin. Tarmihim bihijaratim min sijil. Toyib. Mumtaz, barakallahu fiik. Selanjutnya. Lanjutnya Opung. Opung, Masya Allah. Bung, oh, mainkan Bung. Mainkan, Bung. Ayo Bung, tunjukkan Bung. Aduh Bung, hilang. Unmute, di unmute dulu. Ah,
suka kan lu ngomong ini. Puasa punya. Pak Ketua. Masya Allah. Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Toib, opung untuk ain ya, ain yang bertemu dengan shod dijaga dia jangan bergabung ketebalannya. Ka'a, ka'a langsung disambut dengan shod, ka'aus. Jadi tandanya sebagai ciri khasnya dia ini kita tidak menebalkan shod itu seperti ada u-nya, seakan-akan kayak ada u-nya, ka'aus, ka'aus. Tapi sebenarnya bukan karena u, itu efek karena kita dari tipis ke tebal. Jadi kalau seseorang baca itu kaos tim itu tandanya menebalkan ain. Tandanya menebalkan ain. Ya, jadi pembacanya kaos tim, nah, seperti naik dia gitu. Kaos tim. Lagi. Fa'ajalahum waja'alahum ka'ul. Mumtaz, barakallahu fiik. Seperti itu, Papi. Opung, afwan. Ya. Pak Jaya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, barakallahu fiik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Iya. Lamnya Pak Jaya bisa dibentuk seperti lam Arabiyah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Fa'ala rabbuk. Coba. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik. Nah, ini lam Arabiyah ini dia seperti celat gitu ya. Dia seperti orang yang celat. Bil fil. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, Ibu lagi ngaji juga. Oh, Masya Allah. Iya, untuk lam ini sengaja dicelatkan, ya dicelatkan seperti orang celat dalam bahasa Indonesia, ya, bi ashabil fil, seperti itu. Sehingga ada kesempatan lam ini untuk mengeluarkan sifat tawasudnya, mengalir dan dia kuat gitu ya. Fil. Nah ini syaratnya harus dengan lam yang celat. Nah, inilah ciri lam Arab. Baik. Mungkin boleh dilatih Pak Jaya. Depannya. Baik. Selebihnya sudah ahsan. Pak Zul, fadhol. Fil. Pori dari Lampung mana nih? Paten kali nih, mana dia? Jangan lagi bawa mobil. Enggak, udah sampai rumah. Alam. Ayo lanjut. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Iya, tanya ya Pak Zul, ditahan jangan sampai tebal. Fi tadlil. Ahsan, baik. Seperti itu. Fi tadlil. Baik. Ada ho? Bagus. Afwan Pak Ketua, saya paling belakang aja yang masih sepleteran. Afwan. Pak Agung, Mas Agung. Lampung. Waar. Oh, orang Lampung. Yang ketiga Lama dulu di tuh. kampung. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Oke. Iya. Ro-nya Pak Agung boleh ditebalkan lagi. Wa'ar. Ya. Karena kondisinya tafkim sini ya. Wa'arsala.
وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Mumtaz, barakallahu fiik. Pak Adi. Armihim bihijaratim min sijil. Ahsan, barakallahu fiik. Adi. Agus sudah bisa? Belum? Belum bisa, Ustaz. Baik. Paling belakang kalau. Udah paling belakang nih, Pak. Oh, udah paling belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mumtaz murtafi', Masya Allah. Sempurna makros dan sifatnya ini. Barakallahu fiik, bagus. Syukran Ustaz. Afwan. Barakallahu fikum ajma'in, ikhwah. Alhamdulillah kita telah selesaikan mengenai talqin daripada surat ini, dan kita juga pula telah mencari hukum-hukum tajwidnya, serta kita telah mempraktikkan setiap orang masing-masing satu ayat. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan membacanya satu orang satu surat, insyaallah taala. Baik. Adapun di surat Al-Fil ini, insyaallah suratnya tidak terlalu sulit di lisan kita ya, tidak seperti surat sebelumnya. Surat Al-Fil ini hanya mempertahankan konsisten kita saja ya terhadap panjang pendek ya, begitu juga dengan gunnah ya, terutama pada ayat yang terakhir, ayat yang sebelum terakhir ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ini perlu di istiqomahkan, terus stabil di sini. Selebihnya insyaallah ini mudah. Ini termasuk surat yang paling senang Anda bawa kalau ketika jadi imam. Mungkin begitu juga dengan ikhwan yang lainnya ya di sini ya. Baik. Adapun setelahnya untuk materi kita insyaallah taala akan kita cicil di minggu depan ya, seperti mana tadi ada pendapat daripada ikhwah kita ya, Pak Arman. Boleh bagi siapa yang ingin mengejar materi lebih dulu ya, untuk penambahan kefahaman, boleh membeli buku yang seperti ditunjukkan oleh Pak Ketua tadi, ilmu tajwid bergambar ya ini, atau mau lebih kompleks lagi, namanya adalah ilmu tajwid, itu buatan karangan Ustadz kita di Indonesia, Ustadz Nusantara ya, namanya adalah Abu Ya'la Kurnaidi ya, dan beliau juga meringkas sebuah ilmu tajwid itu dalam 300 halaman ya. Adapun setelahnya, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menghiasi dengan majelis-majelis Quran seperti ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah untuk mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan yang kita cintai ini, yang mulia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Target nih paling tidak jangan sampai cuman sekali nih, kalau boleh 2 kali gitu ya. 2 atau 3 kali. Malu kita sama Papi Siswanto nih. Masya Allah, Ana udah mau setoran nengok di awal, waduh udah setoran duluan ini gitu kan, udah king duluan nih, Masya Allah. Baik, adapun setelahnya ada selaku pengisi acara mengembalikan acara ini kepada Pak Nur Haryono sebagai ketua majelis kita. Fadhal. Baik, jazakallah Pak Abu Umar. Afwan. Ya, wa'alaikum. Ya, alhamdulillah kita telah melengkapi pelajaran tahsin kita hari ini ya. Alhamdulillah tadi cuma sedikit tambahan aja tadi. Pak Jaya, Pak Jaya. Al-Fatihah. Siap. Al-Fatihah ya. Itu ayat ke-7 itu mat lazim itu Pak Jaya. Walau nah itu kalau itu
PDF Kilmi, material kilmi ya. masalah naber. Iya, betul. Jadi naber itu Lazim musaqqal kilmi. itu kebanyakan dia naber tuh. Walabol naik dia ditekan kan. Kayak di wa iza jaa jadi selalu tuh ditekan tuh. Dia salah satu naber adalah di mat lazim. Jadi kalau walabolin, nah itu memang harus ditekan di situ. Itu untuk keindahan sih, memang tidak ada lanjalitan COVID, cuman untuk keindahan selalu ada penekanan saat mat lazim. Ya, terus tadi selanjutnya mat arid, ya itu aja sih tambahannya sama tadi kata Ustadz mengenai lamnya ya, lamnya. Nah ini lamnya ini agak ini, cuman nggak terlalu sulit juga karena kan cuma memindahkan lidah aja itu. Lidahnya yang tadinya begini jadinya diginikan gitu, didatarkan gitu. Lam dari lam jadi lam jadi lam. Didatarkan gitu sedikit lidahnya. Lam. Baik, itu saja. Terbawa lidah Sunda apa? Iya. Ini asal jangan fa-nya aja kena bawa lidah Sunda. Jadi faja'alahu ka'asfin ma'kul. Siap. Ya, ada yang mau tanya? Baik, saya rasa itu saja. Nggak ada Pak Ustaz. Pak. Ya. Saya rasa itu saja. Tadi pertanyaan dengan Pak Arman, ya memang benar Pak Arman ya mengenai di buku ilmu tajwid ini. Saya rasa begitu saja. Kalau emang mau ini kan buku ini silahkan. Kalau Pak Api sama Pak Adi dan Pak Agung kalau nggak salah sudah pernah saya berikan juga buku ilmu tajwid. Jadi ada Pak Ketua, itu saya baca ya, tuh manfaatnya banyak. Masya Allah. Saya belum Pak Ketua. Itu juga waktu kita pernah online di Nurul Kolbi, offline itu ada itu di situ lengkap juga di situ. Jadi apa yang materi yang diberikan oleh Ustaz Abu Omar di situ ada gitu loh. Jadi bisa double check. Pak Sisko juga punya juga. Jadi menurut saya cukup baik. Cuman di sini saya melihat bahwa halakoh ini lebih banyak ke praktek, lebih banyak ke ini. Nah itu menurut saya cukup baik. Karena kami dulu kalau di kelas tasin kita lebih banyak juga teori gitu loh. Jadi kita banyak mempelajari teori dan teori ini menjadi beban juga buat kita karena untuk penilai lulus nggak lulusnya gitu loh. Jadi kita terlalu paksakan di teori itu belajar terus teori gitu. Ya tetapi ternyata prakteknya masih kurang gitu. Jadi bagus menurut saya apa yang diberikan oleh Ustaz Abu Omar prakteknya dan dijelaskan pada waktu pengucapannya itu keluarkan isbaknya gitu seperti tadi Pak Sultoni kelewatan hanya ya kan beli sama itu saya pernah ngalamin H sama H itu aduh susah kali itu makanya saya setiap ini kan sekarang Pak Sultoni dikasih peringatan nih hanya nah ini berarti nanti tilawahnya pasti terus diperhatikan huruf A nih. Insyaallah Masya Allah hayallah Pak. Apa namanya di wa'ar salah alaihim toiron ababil itu wa'ar jangan wa'ar salah nggak sadar kita kan wa'ar salah alaihim toiron ababil baru di tarmihim bihijaratin min sijil suka kelewatan itu di situ gitu. Ini memang surat paling enak nih dilakukan ini kalau kita lagi jadi imam nih ya kan, jadi imam di rumah itu enak nih. Surat Al-Fil paling enak nih ya kan. Alam taro kaifa itu paling. Tapi nanti jangan pula masuk ke surat ini jangan masuk ke surat Al-Fajr. Alam taruh kayu fa'ala rabbika bi'ad. Pak Ketua nanti malam jadi imam di Nurul Qalbi Pak Ketua. Insyaallah. Cocok nih Pak Ketua. Baik itu saja dari saya dan dari Ustaz Abu Omar. Selebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Baik, kita tutup acara kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.